Al-Ghazali sangat banyak ilmuwan muslim klasik yang memiliki pemikiran ekonomi yang amat maju, bahkan melampaui ilmuwan-ilmuwan barat. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali yang mendapat gelar kehormatan wujud al-Islam karena pembelaannya yang mengagumkan terhadap Islam, terutama terhadap kaum Batiniyah dan kaum filosof. Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, dilahirkan pada tahun 450 Hijriah di Ghazal Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Orang tuanya adalah seorang pengrajin kain suf, penjualnya di kota Tusi serta gemar mempelajari tasawuf. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan awalnya di Tus di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Radzakhani, sahabat karib ayahnya yang telah meninggal. Pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, Al-Ghazali menderita gangguan syaraf, sehingga tidak dapat lagi mengajar di Nizamiyah karena takut mendapatkan teror pembunuhan dari golongan Ismailiyah Batiniyah yang telah membunuh pendukung dari Nizam al-Mulk pada tahun 485 Hijriah atau 1092 Masehi, dan kecaman Al-Ghazali terhadap paham golongan tersebut lewat sebuah buku yang dituliskannya untuk Khalifah Mustahir. Pada tahun 489 Hijriah, beliau masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Selama hidup Al-Ghazali, dunia Islam memang mengalami fase kemunduran dan kemerosotan yang makin parah. Pada waktu yang sama, berkembang berbagai mazhab atau aliran, baik dalam bidang akidah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah, serta Syiah, maupun dalam bidang hukum seperti Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan sebagainya. Eropa abad ke-8, yakni para penguasa politik yang saling berebut kekuasaan dan wilayah, mencari dukungan dari kelompok-kelompok agama tertentu. Pada itu, aliran-aliran agama dalam usahanya mempertahankan dan memperluas pengaruh dan wilayah masing-masing mencari dukungan dari penguasa-penguasa politik. Dengan demikian, terjadilah aliansi atau persekutuan antara penguasa-penguasa politik dan mazhab-mazhab agama. Meskipun tidak seintensif di Eropa, usaha ini ia lakukan sampai ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun pada tanggal 18 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia. Akan tetapi, karya-karya penting Al-Ghazali meliputi Al-Munqidh min ad-Dalal atau penyelamat dari kesesatan, Ihya Ulumuddin atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, terutama tentang kitab Asy'ab, Al-Iqtisad fi al-I'tiqad atau kitab kebangsaan modernisasi dalam keyakinan, At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk atau logam mulia batangan tentang nasihat. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa Mizan, Al-Amal, dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah al-Muluk. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.
Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup, keturunan, harta, dan akal. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Ada 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk mensejahterakan keluarganya. Yang ketiga adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Maslahah merupakan lawan mafsadat. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan-tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini sangat beruntung. Dan ketiga, golongan pertengahan atau kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar penyambung hidup. Selanjutnya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali, antara lain yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar, yang kedua, aktivitas produksi, yang ketiga, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, yang keempat, barter dan evolusi uang. Yang kelima, peranan negara dan keuangan publik. Yang keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Selanjutnya, keuangan publik dalam konteks keuangan publik. Yang kedelapan, utang publik menurut Al-Ghazali. Dan yang terakhir, pengeluaran publik menurut Al-Ghazali. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak dari pemikiran-pemikiran Al-Ghazali adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat.